Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 6 Februari 2022 bertepatan dengan hari Minggu. Maya Dolan kali ini akan ngajak-ajak Anda untuk berkeliling ke Museum Ambarawa. Dan hari ini spesial, kita berkesempatan bisa naik kereta api. Kenapa? Karena kita memang datangnya gasik alias dari rumah bar subuh. Jadi sampai di Ambarawa kita bisa memesan tiket untuk perjalanan kereta api yang pertama, season pertama begitu. Karena biasanya ketika kita datang ke sini kita nggak pernah dapat kesempatan untuk naik kereta dikarenakan ya kesiangan atau mungkin juga kita kehabisan tiket. Tapi kali ini kita bersyukur sekali bisa ikut naik kereta yang luar biasa kunonya. Nah, bicara tentang Museum Kereta Api Indonesia, Indonesian Railway Museum. Awalnya adalah sebuah stasiun yang bernama Stasiun Willem I, dan stasiun ini dibangun oleh Nederland Indische Spoorweg yang diresmikan pada 21 Mei 1873 bersamaan dengan pembukaan lintas Kedung Jati Ambarawa di tahun 1907. Nah, Ambarawa bisa dikatakan kota militer. Keberadaan kota ini menyokong kota Garnisun Magelang guna mengontrol daerah pedalaman. Pada tahun 1835 dibangun sebuah komplek benteng besar yang berhasil dirampungkan pada tahun 1848. Benteng terbesar di Jawa tersebut diberi nama Willem I. Oke, kita sudah sampai di gerbang tol. Bayar tol bro. Nah, oke, sengaja kita lewat tol untuk mempercepat perjalanan wedi nek ra kebagian tiket kereta api. Baik, kita lanjutkan lagi ngomong-ngomong tentang stasiun Ambarawa. Nah, sampai mana tadi? Pembangunan tersebut ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh NISM guna mendapatkan izin konservasi pembangunan jalur kereta api pertama Semarang, Solo, Jogja. Jadi NISM ini diwajibkan membangun jalur kereta api cabang lintas Kedung Jati Ambarawa sepanjang 37 km guna keperluan militer. Dan kali ini kita sudah masuk di dalam museumnya. Mohon maaf, tadi sengaja kita potong karena video sebelumnya hilang kehapus. Tapi nggak apa-apa. Kali ini kita sudah masuk di dalamnya dan siap-siap untuk menunggu ketibaan kereta apinya. Bahagia dong ya, karena hari ini kita sudah dapat tiket. Meskipun nunggu agak lama nggak apa-apa. Di pagi ini kita bersama rombongan Maya Dolan. Nah, kalau kita masuk di dalam museumnya, di dalamnya terlihat asri karena banyak sekali pepohonan. Di dalam sini, di dalam Museum Stasiun Ambarawa, untuk Anda yang mungkin datangnya terlalu pagi juga bisa santai sejenak, kemudian mencari tempat untuk tiduran gitu lah ya, kelekaran. Seperti saya ketika datang ke tempat ini terlalu pagi dan nunggu kereta, akhirnya tidur dulu di tempat ini. Nah, seperti inilah ketika kita masuk ke dalam museum. Di lorong pertama kita akan menuju pintu masuk di bagian belakang. Jadi ketika dari sini ke belakang mentok, nanti kita akan sampai di toilet. Itu yang saya tuju pertama kali, biar enak ketika nanti naik kereta api tidak kebelet. Nah, seperti ini bagian ujung dari stasiun Museum Ambarawa. Suasananya pagi seger, sejuk. Kebetulan juga cerah ketika pagi.
Tapi biasanya siang atau sore sudah mulai hujan. Nah, kita nunggunya lumayan lama memang karena itu tadi berangkat dari Purwodadi habis subuhan, kemudian sampai di Ambarawa sekitar pukul berapa ya? 8 atau berapa. Tapi nggak apa-apa, daripada nggak kebagian tiket, mending kita nunggu. Biar kelakon ikut naik kereta apinya. Silakan dinikmati, beginilah suasana di dalam. Untuk Anda yang belum pernah datang ke sini, barangkali pengen melihat seperti apa di dalamnya, ini sudah saya ambilkan gambarnya. Ya, memang asri, sejuk, dan tidak ada kesan mistis atau horor di dalamnya. Jadi Anda nggak perlu takut, meskipun ini dikatakan museum, banyak benda-benda purbakala, bendanya benda kereta api gitu ya, kereta api lama, namun tidak ada kesan horornya. Jadi Anda tidak perlu takut ke sini. Apalagi untuk Anda yang pecinta kereta api, pasti akan mengabadikannya dengan bersuah foto di dalam gerbong kereta api yang mangkrak di sini, namun tetap terawat dengan baik. Kok tahu kalau terawat dengan baik? Ya tahulah, karena di sini kereta apinya meskipun mangkrak tapi bersih, tidak ada sarang laba-laba dan lain-lain. Itu bukti pertanda bahwa keberadaan kereta yang ada di sini tuh terawat dengan baik. Nah, ngomong-ngomong lagi tentang stasiun ini, pada awal pengoperasiannya, Stasiun Willem A ini digunakan sebagai sarana pengangkutan komoditas ekspor dan juga transportasi militer di sekitar Jawa Tengah. Setelah dinonaktifkan di tahun 1976, Stasiun Ambarawa dicanangkan sebagai museum kereta api oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, yakni Soepardjo Rostam. Dan rencana ini bertujuan menyelamatkan tinggalan lokomotif uap, serta sebagai salah satu daya tarik wisata di Jawa Tengah. Nah, Stasiun Ambarawa dipilih karena Ambarawa memiliki latar belakang historis yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan, yakni Pertempuran Ambarawa. Selain itu, Stasiun Ambarawa pada saat itu masih menyimpan teknologi kuno yang masih bisa dioperasikan. Namun ketika kita naik kereta api di Ambarawa ini, kita tidak menggunakan lokomotif uap, namun sudah digantikan dengan loko dari yang berbahan bakar diesel alias solar. Karena ya eman-eman nanti kalau rusak ya, makanya tetap dilestarikan dan diopeni dengan baik. Dan sekarang ini Museum Ambarawa atau Indonesian Railway Museum menampilkan koleksi perkeretaapian dari masa Hindia Belanda hingga pra-kemerdekaan RI yang meliputi sarana prasarana dan juga perlengkapan administrasi. Nah, beberapa koleksi sarana perkeretaapian seperti ada 26 lokomotif uap, 4 lokomotif diesel, 5 kereta, dan 6 gerbong dari berbagai daerah. Ini yang dikumpulkan di sini. Para pengunjung juga dapat menikmati perjalanan wisata dengan naik kereta api wisata relasi Ambarawa Tuntang yang sudah saya impi-impikan dan saya tunggu untuk segera saya naiki. Nah, dengan lokomotif penarik jenis lokomotif uap maupun kereta diesel. Tapi kemarin kita kebagian yang diesel, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa gelinding sampai Tuntang. Nah, selain itu terdapat juga rute kereta api wisata Ambarawa Jambu Bedono PP yang menggunakan lokomotif uap bergigi yang melewati rel bergerigi. Rel bergerigi tersebut adalah satu-satunya yang masih aktif di Indonesia. Tapi saya juga belum pernah. Nah, ini dia. Kereta apinya akhirnya datang juga setelah saya tunggu sekian lama, saudara-saudara.
datang juga dan kita segera masuk ke dalam gerbong yang paling bagus. Nah, ada 3 gerbong di sini. Kita pilih gerbong yang paling cakep. Yang lainnya memang terkesan agak jelek, namun tetap bisa gelinding karena rodanya tidak ada yang kempes. Ini dia rombongannya Maya Dolan. Ada siapa dan siapa, silahkan berkenalan sendiri. Ini dia calon logo yang akan menarik gerbong kita. Nah, ini dia, ya kan? Nggak ada pembakaran dari dari kayu. Berarti itu bukan logo UAP, tapi diesel. Logo akan segera nempel di gerbong kita. Rasa deg-degan hadir. Apakah nanti kira-kira bisa nempel pada gerbong kita untuk logonya? Ini dia. Oke, bismillah. Iya, siap-siap untuk nyantol. Gludak! Iya. Nah, itulah logo yang siap menarik gerbong kita, gerbong tua, dan kita mulai menikmati perjalanan dari Museum Ambarawa menuju ke Tuntang. Seperti inilah perjalanan kita menikmati indahnya suasana pedesaan di sekitar Museum Ambarawa menuju Tuntang. Nah, seperti inilah suasana selama perjalanan kita menaiki kereta api antik ini. Kita bisa melihat pegunungan, juga sawah, dan nanti kita juga akan melewati perkampungan ikan. Perkampungan ikan. Ada rawa pening yang akan kita lewati. Ya, bicara tentang kereta api ini, penutupan jalur kereta api Jogja Magelang, kemudian juga Secang di tahun 1975, dari cerita yang saya dapat, ternyata ini berdampak pada jalur ini. Bahkan kereta-kereta api tidak bisa bergerak ke arah Magelang karena terjadinya banjir lahar ya, hasil erupsi Gunung Merapi pada tahun 1972. Praktis, kereta api atau PJKA menutup jalur kereta api ini. Nah, semenjak tahun 1970-an, lokomotif uap mulai berguguran karena faktor usia. Banyak yang rusak, kemudian dipindah tangankan, atau bahkan dijadikan barang rongsokan, didol kilon. Nah, karena prihatin dengan hal ini, maka pada tahun 1976, tepatnya tanggal 8 April, Pak Gubernur Jawa Tengah waktu itu, yakni Suparjo Rustam beserta Kepala PJKA, Suharso, memutuskan untuk membuka sebuah museum kereta api yang akan mengoleksi barang-barang antik era lokomotif uap. Nah, ini adalah suasana melewati Rowo Pening. Anda bisa lihat orang mancing di sepanjang jalur ini. Kemudian Anda juga bisa melihat warung-warung apung yang ada di sepanjang ini. Tapi sayang sekali keretanya tidak mampir. Jadi Anda tidak bisa menikmati ikan ketika melakukan perjalanan menaiki kereta api. Jadi ya silahkan Anda jadwalkan sendiri untuk datang ke area ini guna menikmati ikan di Rawa Pening.
Nah, seperti ini ya. Cukup luas Rawapening. Ya karena memang luas, jadi ya cukup luas. Itu dia. Warung-warung apungnya sudah mulai kelihatan. Nah, oke. Selamat menikmati pemandangan. Cuma masalahnya zaman sekarang begitu masuk museum sudah ribut semuanya cari HP, pada selfie, ayo jaga, ayo belakang. Ini fakta bahwa sejarah tanpa lagi. Mudah-mudahan hari ini saya berdiri ada manfaatnya. Siapa dia? Orang yang pertama kali munculkan gagasan di dasar kereta, dia adalah kolonel infanteri dari Belanda. Kan keturunan Belanda bukan? Bukan Belanda Depok juga bukan? Aduh, Belanda mana tuh? 1840 Pak idenya. Setelah ide muncul baru Pak realisasi jalur kereta yang pertama kali. Kita tahu di mana-mana ada stasiun kan, di Bandung ada, di mana-mana. Bapak tinggal putar di mana Pak? Di dalam tinggal. Dulu orang-orang dulu Pak belajar. Karena ada perjanjian Tuntang. Nah, Lubang Kota Besar ada stasiun kereta apinya. Pertanyaannya di mana jalur yang pertama kali? Jalur yang pertama kali di Indonesia berada di Kemijen Semarang. Ada orang Semarang nggak? Kemijen Semarang nyampe ke Tanggung Purwodadi sepanjang 36 kilo. Ya, sepanjang 26 kilo. Nah, 7 Juni hari Jumat dapat kapan? Selesai baru Ambarawa dipilih. Ini saya tekankan ya karena sudah hampir nyampe di stasiun Tuntang. Ambarawa dipilih cuma dua. Yang pertama untuk kepentingan militer, yang kedua untuk keamanan Pak. Alasan itulah stasiun Ambarawa. Jadi 21 Mei 1823. Stasiun aktif sampai dari Semarang sampai ke Yogyakarta. Di lomba yang dipakai gerbong tinggi kan itu. Nah, perjalanan waktu muncul transportasi, muncul mobil. Ketika muncul mobil itulah dia perlahan-lahan muncul mobil orang yang sudah lama naik kereta. Nah, inilah perjalanan kita dan kita akan segera sampai di stasiun Tuntang. Nah, pada perjalanan kali ini di stasiun Tuntang kita mempunyai waktu istirahat untuk ya menghirup udara di Tuntang, ngadeg sedelok biar gak geringgingen karena atos ya bro. Jadi ada waktu 10 menit sebelum keretanya balik lagi ke arah Ambarawa. Tapi asik loh. Jangan lupa ini ajak keluarga Anda bareng-bareng datang ke Ambarawa naik kereta api. Tiketnya berapa ya kemarin ya? Tiketnya berapa? Hah? Lupa? Tiket kereta api kemarin berapa? Hah? Per orang? Tiketnya 100.000 per orang. PP bro. Nah, mahal dikit nggak apa-apa ya. Kan penasaran. Nggak apa-apa. Nah. Oke, terima kasih sudah pada nonton. Kita mau pamit. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Selamat menikmati liburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.